قال الإمام الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. نعم. طيب. قال الفصل الأول علوم القرآن تمهيد. يقتدينا علم التفسير أن نلم إلمامة موجزة بعلوم القرآن وأن نعرف ما رافق هذا الكتاب المجيد من عناية فائقة وجهود واسعة وأبحاث مستفيضة بذلت كلها في سبيل خدمة هذا الكتاب العزيز. Nah, ini yang disebut dengan muqtadal hal. Jadi konsekuensi dari sesuatu. Jadi sesuatu itu kadang menarik sesuatu yang lain. Menarik sesuatu yang lain. Belajar hadis menarik kita untuk mempelajari ulumul hadis. Nah, jadi belajar bahasa Arab menarik kita untuk belajar qawaid al-lughah. Nah, wahakadha. Ini muqtada. Muqtada itu keterkaitan satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana seseorang belajar tafsir atau mengkaji tafsir kalau dia tidak mengetahui tentang ulumul tafsir. Nah, ini sebagaimana ulumul hadis yang disebut dengan mustalah dan ulumul tafsir atau ulumul Quran. Ini kedudukannya seperti madkhal. Jadi pengantar untuk belajar tafsir, pengantar untuk belajar hadis, pengantar untuk belajar bahasa. Itu disebut dengan madkhal. Nah, kadang masing-masing ilmu punya istilah yang beda dengan istilah pada ilmu yang lain. Istilah fikih beda dengan istilah hadis. Nah, jadi sahih dalam bab fikih terkait dengan akad, terkait dengan muamalat, itu beda dengan istilah sahih dalam hadis. Nah, fasid misalkan, wahakadha butlan, itu masing-masing ilmu memiliki istilah-istilah yang khusus. Nah, sehingga sebelum mengkaji satu ilmu, maka kita perlu punya pengetahuan yang cukup, minimal ilmamah mujazah. Jadi ilmamah ini artinya mengkaji, mempelajari, mengetahui, menguasai, walaupun secara singkat, walaupun secara ringkas, agar kita tidak terjebak pada kesalahan memahami istilah. Karena di dalam kaidah mantik dikatakan al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Sebelum kita menghukumi sesuatu, kita harus sudah punya gambaran tentang sesuatu itu. Antum ditanya satu masalah, bagaimana status memakan daging daging gajah misalkan. Kalau antum sudah tahu kaidah apa saja kaidah terkait dengan makanan yang halal dari binatang atau yang haram, misalkan kullu dhi nabin minas siba wa kullu dhi mikhlabin minat tayr sebagai kaidahnya, maka tinggal dilihat apakah kriteria itu ada pada gajah, apakah gajah termasuk binatang buas yang bertaring misalkan, apakah dia punya gading itu termasuk atau masuk kategori taring misalkan. Nah, dengan mengetahui kaidah kita punya gambaran. Jadi gajahnya kita sudah tahu. Coba ditanya hukum gajah, tapi kita nggak tahu gajah bentuknya gimana, binatangnya seperti apa, spesifik tubuhnya bagaimana, kita nggak tahu. Repot bagaimana menghukuminya. Nah, jangan-jangan gajah itu dalam gambaran kita sejenis burung misalkan. Nah, itu hanya ada di karton, gajah bisa terbang. Nah, ini disebut dengan tasawur. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi.
Kalau sudah ada tasawur, barulah kita bisa menghukumi sesuatu. Banyak orang komentar tentang sesuatu, tapi dia nggak punya gambaran tentang apa yang dikomentari. Nah, dia nggak tahu cukup data untuk menghukumi sesuatu itu. Nah, begitulah gambaran pentingnya mempelajari ulumul Quran, ya, sebagai pintu masuk untuk mempelajari ilmu tafsir, ya. Sebagaimana ilmu mustalah sebagai pintu masuk untuk kita belajar ulumul hadis. Nah, qala yaqtadina ilmu tafsir, ya, konsekuensi dari ilmu tafsir, ya, annulima ilmamatan mujazatan, untuk kita mengkaji walaupun secara ringkas tentang ulumul Quran, mengetahui, ilmamah itu ya wawasan, harus punya wawasan kita tentang ulumul Quran. Wa an na'rifa ma rafaqa hadzal kitab al-majid min inayatin fa'iqatin. Sekaligus juga kita harus mengetahui betapa kitab yang agung ini, Al-Quran, itu disertai, diiringi, dikelilingi oleh perhatian yang tinggi dari para ulama kita, upaya yang luas dari para ulama kita, kajian yang mendalam dari para ulama kita. Kesemua itu, apakah itu bentuk perhatian, apakah itu bentuk kajian, apakah itu bentuk perjuangan dan pengorbanan ulama, budhilat kulluha fi sabili khidmati hadzal kitabil aziz. Semua itu dikeluarkan, diupayakan semata untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Ini bahagian dari medan perjuangan, ini bahagian dari ladang kebaikan Al-Quran. Dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, termasuk tadi, kita harus mengetahui apa saja pencapaian yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama kita, jika kita hargai apa yang sudah dilakukan oleh terdahulu, untuk kemudian kita melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi kita sekarang. Nah, ala aidi asatidatin a'lam, di tangan para guru-guru yang fenomenal, wa ulama'in fatahil, dan juga di tangan ulama-ulama yang besar. Afnau a'marahum fi sabilil hifadhi ala hadha turathil karim, yang mereka habiskan umur mereka demi menjaga perbendaharaan atau warisan yang agung ini, Al-Quran. Nah, al-hifadh al-muhafadhah, wal kanzil samin, ini perbendaharaan yang sangat berharga, Al-Quran. Min ladun asri nuzulil Quran ila yaumina hadha, dari sejak periode turunnya Al-Quran, perjuangan ulama berawal dari para sahabat, ada jam'ul Qurannya, ada tauhidul mushafnya, ada i'jamul Quran yang belum bertitik dititikin, yang belum berharakat diharakatin. Itu juhud mabdhulah untuk berkhidmat kepada kitab ini. Thumma intaqalu ila jiwarillah, kemudian generasi itu pun kembali kepada Allah setelah mereka berkhidmat kepada kitab ini. Wa qad khallafu lana sarwatan ilmiyatan hailatan, dan saat mereka kembali kepada Allah, mereka telah mewariskan, meninggalkan kepada kita warisan ilmiah yang sangat besar, yang sangat agung. La yandabu ma'inuha, yang sumbernya tidak pernah kering. Kalau diumpamakan seperti ma'in, seperti mata air, itu yang enggak pernah kering. Wala tantahi duraruha, kalau itu diumpamakan seperti permata, permata itu enggak pernah habis digali, enggak pernah habis diambil. Ala kariduhur, sepanjang zaman. Periode sahabat, apa perjuangan dan upaya mereka, periode tabi'in, periode atba'i tabi'in, seakan-akan Quran ini enggak pernah sedikit pun bakhil kepada orang yang ingin mendalaminya. Bukan berarti sudah sekian ribu kitab tafsir lalu kemudian berhenti Quran bisa memberi pencerahan. Tidak, masih terus ada, tafsir dengan berbagai modelnya, tafsir dengan berbagai macam metodologinya. Ada yang mungkin mengkaji tafsir dari sisi sejarah, mengkaji tafsir dari segi bahasa, mengkaji tafsir dari segi kandungan makna, kemudian kesimpulan hukum. Itu luar biasa, perbendaharaan yang agung, yang seakan-akan tidak pernah pelit untuk memberi kepada yang ingin mendalaminya. Maka diumpamakan seperti lautan. Nah,
Qala wa marril azman wa ma'a kulli hadhihi al-juhudil mabdhula, yang walaupun sudah sedemikian besar upaya yang dikorbankan oleh para ulama fil qadim wal hadis, baik dahulu maupun sekarang, fa innal qur'ana yabqa bahran zakhiran, Al-Quran tetap menjadi seumpama lautan yang bergejolak, nggak pernah kering airnya, nggak pernah habis mutiara-mutiara yang ada di dalamnya, nggak pernah tidak memberi kepada siapapun yang datang kepadanya. Nelayan-nelayan datang itu sepanjang zaman, bahkan mungkin nelayan yang sekarang itu cucu cicit dari nelayan yang dulu. Ikannya juga cucu cicit dari ikan yang dulu. Sehingga ketemu antara cucu cicit nelayan dengan cucu cicit ikan. Itu nggak habis-habis. Kali gitu diambil sama nelayan yang dulu kemudian habis, enggak, nelayan dop, nggak pernah kering, nggak pernah habis. Qala yahtaj ila man yaghus fi a'maqihi, justru menantang siapapun yang ingin menyelam ke dalamnya. Tafadhal, masih banyak yang ada di dalam kami, kata lautan tadi itu. Liyastakhrija minhu al-la'ali wad durar, agar mereka yang menyelam ke dalamnya mampu untuk mengeluarkan mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Nah, mutiara-mutiara dan permata yang ada di dalamnya. Jamaah daripada lu'lu', al-lu'lu' wal marjan, itu ada di lautan. Walaqad tasabaqa al-fusaha wal bulagha wal hukama wasyu'ara fi wasfil Quran. Seakan-akan para fusaha, para bulagha nih, ahli-ahli sastra atau sastrawan ulung, ahli-ahli hikmah, para penyair, pujangga, semuanya berlomba-lomba untuk mensifati Al-Quran. Sesuatu yang disifati ini itu seumpama seumpama perhiasan yang memantulkan cahaya dari semua sisinya, kristal. Jadi ini seperti kristal, yang dari sisi manapun dia akan memantulkan cahaya. Dibolak-balik justru akan semakin gemerlap cahaya yang dipantulkannya. Jadi orang-orang yang aktif di kedokteran misalkan, ketika mendalami ayat-ayat Quran yang berbicara tentang kedokteran, mereka bisa mengambil manfaat darinya. Begitulah juga dengan astronomnya, begitu juga dengan arkeolognya, begitu juga dengan ahli sejarahnya. Semua dapat bahagian di situ. Nggak ada yang nggak kedapatan, semua dapat bahagian. Cuma dituntut saja keseriusan dan kesungguhan. Nah, qala wasardi mahasinihi wa fadailihi, dan di dalam asard, kalau berbicara sardan artinya berbicara secara runut, berbicara secara terus menerus itu, tanpa henti. Wasardi mahasinihi, dan mengambil kebaikan-kebaikannya secara terus menerus. Wa fadailihi, dan keutamaan-keutamaannya. Nggak ada satu zaman pun di mana ulama berhenti mengkaji Al-Quran. Hampir kalau diklasifikasikan tafsir-tafsir Quran itu hampir ada pada setiap periode. Bahkan mungkin penulis tafsir sebelumnya belum meninggal, sudah muncul penulis tafsir yang baru. Atau bahkan satu zaman itu bisa ada muncul beberapa ahli tafsir yang menulis tafsir mereka. Nah, walakinnana la najid ablagha wala asma min wasfi sahibir risalah. Hanya saja kita belum menemukan bahasa yang lebih tepat, kata-kata yang lebih agung, sifat yang lebih istimewa dari sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan apa itu Quran, apa itu Quran, definisinya, kandungan maknanya. Salawatullah wa salamuhu alaih, haitsu yaqul kitabullah ta'ala fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum huwal faslu laysa bil hazl. Al-Quran adalah kitab Allah. Di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang sebelum kalian. Di dalamnya juga ada kabar tentang apa yang akan terjadi sesudah kalian.
komplit. Ya. Jadi apa yang terdahulu, ya, umat-umat terdahulu kita tahu informasinya dari Al-Quran. Ya. Apa yang akan terjadi nanti informasinya juga ada dalam Al-Quran. Wa hukmu ma bainakum, dan keputusan hukum atas apa yang terjadi di antara kalian. Ya, kalau ada masalah ini hukumnya ini, kalau ada kejadian ini hukumnya ini. Wal faslu laisa bil hazl. Ya. Al-Quran al-fasl, al-kalimatul fasl. Ya, penuntas. Nah, kata-kata yang tuntas, tidak ada yang tidak tuntas dengan Al-Quran. Ya. Nah, tidak ada yang tidak jelas dengan penjelasan Al-Quran. Laisa bil hazl, ini bukan sia-sia atau bukan candaan belaka, itu fasl. Ya. Jadi bukan omong kosong gitu. Ya. Tapi sesuatu yang jelas, tegas. Ya. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Sesiapa yang meninggalkan Al-Quran, tidak mengamalkannya, tidak beriman kepadanya karena kesombongan, qasamahullah, Allah akan binasakan dia. Nah, man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahullah. Siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, Allah akan sesatkan dia. Itulah tempat orang mencari petunjuk. Itulah tempat seseorang mendapatkan kekuatan dari Allah. Jauh dari Quran akan binasa. Mencari petunjuk dari Quran akan celaka. Wa huwa dzikrul hakim, dialah pengingat yang sangat bijak. Wa huwa siratul mustaqim, wa huwa alladzi la tazigu bihil hawa. Nah, Al-Quran adalah kitab suci yang tidak bisa digelincirkan oleh hawa manusia. Justru hawa yang seharusnya ikut kepada apa yang menjadi petunjuk dari Al-Quran. Nah, kalau manusia bisa digelincirkan oleh hawa, nah, digelincirkan oleh kekuasaan, sesoleh-solehnya ternyata setelah diberi jabatan tergelincir, sebaik-baiknya setelah dikasih kekuasaan tergelincir. Tapi Quran ini nggak pernah digelincirkan atau nggak pernah bisa digelincirkan oleh kepentingan nafsu belaka. Nah, wala taltabisu bihil alsinah. Ya. Bahasa manusia tidak akan rancu untuk mengucapkannya. Ya. Ada bahasa-bahasa yang nggak bisa diucapkan oleh manusia lain. Nah, tapi semua bahasa bisa menuturkan Al-Quran. Ya. Bahkan terkadang yang bukan orang Arab sekalipun ternyata begitu fasih menuturkan Al-Quran. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Yang enggak paham bahasa Arab pun bisa menghafal Al-Qur'an. Ini keanehan. Antum bisa menghafal bahasa selain bahasa antum, ya, padahal antum enggak paham bahasanya. Susah. Apalagi sampai 30 juzuk. Nah, satu lembar saja, misalkan yang bukan orang Jawa, orang Sumatera, coba ngapal nih bahasa Jawa, selembar aja bahasa Jawa. Nah, kulun, derek, sedokone, satu lembar aja, susah ngapal. Kenapa? Nggak paham. Kalau sudah paham pun juga nggak mudah menghafal. Tapi Al-Quran, orang yang nggak paham bahasa Arab pun bisa menghafal Al-Quran. Nah, qala wala yasba' minhul ulama. Ulama nggak pernah kenyang darinya, dari Al-Quran. Nah, nggak ada pernyataan atau statement dari seorang ulama pun mengatakan ya, sudah cukuplah apa yang sudah ada ini. Nah, masalah kita belum membacanya, belum mempelajarinya urusan lain. Tapi masalah ulama terus mendapatkan inspirasi dari Al-Quran, itu kenyataan. Ya. Kalau ada ahli tafsir nulis tafsir kemudian kita katakan udahlah nggak usah nulis, yang ada aja nih belum baca, yang ada aja nih belum kuasai, nggak bisa. Itu masalah kita. Adapun ulama terus mendapatkan inspirasi dari Al-Quran, mendapatkan ilham dari Al-Quran, itu bahagian dari anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada orang-orang yang mengambil manfaat dari itu. Ya, kalau bukan kita, ada orang lain yang mengambilnya. Wala yakhluqu ala katsratir rad. Dan Quran tidak pernah rusak dengan banyaknya bantahan, dengan banyaknya ya, orang yang menentang gitu ya. Nah, kenapa? Karena masih segar tantangannya kepada siapapun. Ya.
Orang yang berani menentang Al-Quran hanya berakhir dengan memalukan. Ada pendeta-pendeta, itu Al-Quran salah itu, seharusnya begini, seharusnya begini, dikritik dari segi bahasa. Padahal dia hanya mendengar atau membaca dari kalangan orientalis saja. Ditanya bisa bahasa Arab, nggak bisa. Nah, tapi dia bisa atau berani menentang bahasa Al-Quran. Dikatakan ini salah nahunya, ini kurang tepat susunan bahasanya. Itu hanya akan memalukan dirinya saja. Karena semua sudah dikaji oleh ulama. Yang mengkritisi gramatikalnya itu ulama-ulama tafsir sudah menulis dari segi bahasa Al-Quran. Ini kenapa begini, kenapa begitu, balaghahnya, bayannya, ma'aninya. Justru ulama-ulama itu mengambil inspirasi dari Al-Quran. Tidak ada contoh yang lebih tepat melebihi contoh yang ada di Al-Quran. Nahu, contoh yang paling tepat yang diambil dari ayat Quran. Balaghah, bayannya, ma'aninya, badinya yang lebih mengena itu kalau diambil contohnya dari Al-Quran. Coba contoh dari yang biasa, itu contoh yang kering, tapi kalau contoh Al-Quran itu contoh yang menyegarkan. Nah, Allah, itu dalam surat Yusuf saya balaghahnya luar biasa. Bagaimana bahasa tutur yang terucap oleh Nabi Yakub, bagaimana bahasa indah yang tertutur oleh Nabiullah Yusuf misalkan, itu luar biasa. Jadi kalau semua ilmu tadi terinspirasi dari ayat Al-Quran, itu akan semakin indah ilmu itu dipelajari. Nahu, tapi semua kaidahnya contohnya dari ayat Quran. Balaghah, semua contohnya dari ayat Al-Quran. Kadang untuk menguatkannya diambil contoh dari selain Al-Quran, dari syair-syair jahili, dari syair-syair salaf misalkan, sekedar untuk menguatkan saja. Adapun pondasi utamanya ya ayat Al-Quran. Nah, maka semakin menarik belajar balaghah, karena beriringan juga dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Yang selama ini kita baca mururul kiram, tapi setelah dikaji unsur balaghinya, unsur bayan dan ma'aninya, apalagi dengan badinya, itu semakin nikmat kita membacanya. Seperti ini. Nah, maka orang-orang yang semakin mendalami Al-Quran dengan semua cabang ilmunya, itu akan semakin nikmat mempelajari Al-Quran. Jadi kalau seperti Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, sesiapa yang di hatinya ada kecintaan kepada Al-Quran tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Beliau contohkan baca Al-Quran, nah, nggak berhenti sampai hatam, karena membaca satu ayat timbul kecintaan, timbul kenikmatan, lanjut ayat berikutnya. Baca satu surah, muncul kenikmatan, kecintaan, tambah surat berikutnya. Baca satu juz, semakin banyak kenikmatan, tambah satu juz berikutnya. Sehingga enggak berhenti kecuali setelah khatam Al-Quran. Nah, lan yasba', itu enggak akan pernah orang yang di hatinya ada iman yang enggak akan pernah puas membaca Al-Quran. Jadi bukan pakai target, saya target sekali duduk 30 juz, enggak. Tapi targetnya adalah mencari kenikmatan. Setelah kenikmatan itu ketemu, akhirnya enggak berhenti sendiri. Enggak berhenti sendiri. Itu kenikmatan. Jadi buah dari kenikmatan sebelumnya itu kemudian memberi kemudahan kita untuk melanjutkan bacaan Al-Quran. Nah, wala tanqadi ajaibuhu, keajaibannya tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Ayat-ayatnya selalu menginspirasi. Kalau para ilmuwan tadi mencurahkan sepenuh ilmu mereka ke dalam Al-Quran, niscaya semuanya masuk Islam tuh. Hanya hanya beda hidayah saja. Hanya beda hidayah saja. Wa huwa alladzi lam tantahil jinnu id sami'athu hatta qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Inilah kitab yang ketika jin mendengarnya, mereka tidak bisa merespon kecuali dengan pernyataan inna sami'na Qur'anan ajaba. Maka Nabi SAW pernah memuji bangsa jin karena mereka makhluk yang responsif,
Apa yang baik mereka ekspresikan, apa yang indah mereka nyatakan, nggak diam-diam aja, nggak sendirian aja. Nabi SAW membaca surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Para sahabat diam aja. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bangsa jin lebih responsif dibanding kalian. Memangnya apa yang mereka katakan ya Rasulullah? Setiap aku membaca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka menjawab, wa ma bi ayati rabbina nukadzib. Tidak ada satupun ayat yang kami dustakan. Walaupun ini pertanyaannya la yahtaj ila jawab, ini taukid dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabb. Tapi responsif mereka. Dan Nabi lebih senang itu kalau kita respon, ya. Di dalam contoh hadis pun Rasulullah orang yang sangat responsif dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, marra bi ayatir rahmah, lewat ayat yang berbicara tentang rahmat, surga, pahala, waqaf, beliau berhenti, kemudian minta kepada Allah. Kalau melintasi ayat al-azab, Nabi berhenti, kemudian minta perlindungan kepada Allah. Ini namanya responsif terhadap Al-Qur'an. Nah, ini yang dikatakan di sini, bangsa jin respon dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Ketika mereka mendengar Rasulullah SAW, ini yang disebut dalam hadis dengan Lailatul Jin. Kalau ada istilah Lailatul Jin, itu malam perjumpaan baginda dengan bangsa jin. Ya. Ditemani oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Pernah juga ditemani oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kalau Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah menghilang. Ya. Menghilang, ya artinya menghilang nih ke tempat atau di balik bukit misalkan itu ya. Nah, beliau dengar suara yang mengerikan, ya. Tapi teringat dengan pesan Nabi, jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Akhirnya beliau tetap di situ. Adapun Lailatul Jin, ada kisah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih spesifik. Memang mereka datang untuk mendengar bacaan Al-Quran daripada Rasulullah SAW. Yahdi ilal rusdi fa'amanna bih. Ia memberi petunjuk kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada kebijakan, maka kami pun beriman kepadanya. Nah, Nabi SAW sebutkan dalam rangkaian hadis ini bagaimana respon bangsa jin terhadap ayat yang dibacakan kepada mereka. Ini respon zahir yang juga mewakili atau mengekspresikan respon batin, betapa hati mereka sangat terpengaruh dengan keindahan bahasa Al-Quran, sampai mulut mereka pun berucap, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini selalu kita baca ayat ini, seharusnya juga menginspirasi kita. Ini bukan sekedar bacaan yang menghiasi mulut kita, tapi juga bacaan yang menghiasi telinga kita, tapi utamanya juga bacaan yang sepatutnya menghiasi sanubari kita, Qur'anan ajaba. Nah, ini bukan sekedar bahasanya mengagumkan, ya. Kalau sekedar bahasa mengagumkan, para penyair, para pujangga juga menuturkan kata-kata yang mengagumkan. Tapi ini semua sisinya mengagumkan, ajaba, yang bukan sekedar indah, yang bukan sekedar istimewa, tapi juga menimbulkan kekaguman. Itu ajaba, menimbulkan kekaguman. Qala man qala bihi sadaq, siapa yang menuturkannya maka ia telah berkata jujur, berkata benar. Kalau apa yang ia sampaikan ayat Al-Quran, kalau apa yang dia kerjakan berdasarkan ayat Al-Quran, sadaq, benar dia. Al-Quran berkata begini, sadaq. Itu respon Sayyidina Umar ketika seorang wanita mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau membatasi apa yang tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Umar membatasi mahar wanita tidak boleh lebih dari 400 dirham. Wanita, tidak bisa. Al-Quran mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara. Kalian sudah memberikan mahar walaupun sebesar 1 qintar, jangan ambil lagi. Nah, jangan diambil lagi apa yang sudah kalian berikan. Itu wanita tadi qalat bil Quran. Maka Sayyidina Umar mengatakan asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Ini Umar akhta'a karena min nafsihi atau min ra'ihi, dari pendapat beliau. Sedangkan wanita itu minal Quran. Man qala bihi sadaq. Siapa yang bertutur atau siapa yang berargumen dengan Al-Quran, sadaq. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang mengamalkan isinya dapat pahala. Wa man hakama bihi adal. Siapa yang berhukum dengan Quran, maka sungguh ia telah bersikap adil.
Ya. Faman da'a ilaihi hudi ila siratal mustaqim. Siapa yang mengajak kepada Al-Qur'an, maka ia akan dapat petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Nah, ini sifat yang disifati oleh baginda Nabi SAW tentang Al-Quran, tidak meninggalkan celah. Semua sisi keutamaannya disampaikan, yang inti, yang istimewa. Walaupun yang lebih daripada ini ada sisi yang lain, itu juga tidak kalah istimewa. Nabi SAW mungkin cukup menggambarkan sisi keotentikan sejarah Al-Quran dengan pernyataan fihi naba'u man qablakum. Ya. Nabi mensifati Al-Quran kitab suci yang futuristik, yang melihat ke depan, yang melihat kepada masa depan. Cukup dengan perkataan wa khabaru ma ba'dakum. Ya. Yang pertama historik, ya, karena bicara tentang sejarah masa lalu. Yang kedua futuristik, berbicara tentang masa depan. Nah, kemudian yang ketiga realitas, berbicara tentang fakta realitas sekarang. Wa hukmu ma bainakum. Apa yang terjadi di antara Quran, di antara kalian, Quranlah penentu hukumnya. Quranlah pemutusnya. Nah, kalau kalian fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian berselisih pada satu perkara, ya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu 3 sifat saja sudah istimewa. Naba man qablakum, khabar ma ba'dakum, kemudian hukmu ma bainakum. Khalas, seakan-akan tidak meninggalkan celah untuk orang lain bisa mensifati Al-Quran seperti apa. Sudah 3 itu. Ada kitab yang hanya berbicara tentang apa yang terjadi sekarang. Ada kitab mungkin yang hanya berbicara tentang masa lalu, kitab sejarah. Tapi dia nggak bisa memprediksi masa depan. Ada kitab mungkin yang berbicara masa depan, tapi itu perlu pembuktian. Sedangkan Al-Quran sepanjang 1400 tahun lebih itu sudah membuktikan. Ya. Nah, ada yang dekat ghulibatir Rum, ya, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Nah, inna fatahna laka fathan mubina, fathu Makkah. Itu berita yang dekat, yang terbukti kemudian. Kemudian banyak lagi berita-berita Al-Quran yang akan terbukti kemudian, dan apa yang belum terbukti sampai sekarang. Sehingga ada kitab yang menarik judulnya Nubu'atu Ar-Rasul ma tahaqqaqa minha wa ma lam yatahaqqaq. Prediksi Nabi yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Nah, jadi yang belum terjadi, ada hadis-hadis Nabi SAW tentang fitnah akhir zaman, tentang kondisi manusia di akhir zaman. Tapi tidak sedikit apa yang Nabi sampaikan yang sudah terbukti. Disebut dengan nubu'ah. Nubu'atur Rasul ma tahaqqaqa minha wa ma lam yatahaqqaq. Kalau nggak salah itu ada kitab karangan Syekh. Bagaimana meresponnya? Itu jadi kajian ulama mutaakhirin. Idza walagal kalbu fi inaya hadikum. Kalau anjing menjilat bejana kalian, cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kenapa dengan tanah? Kan jadi pertanyaan. Tanah terkesan unsur kotor, tapi kok jadi media untuk mensucikan najis yang mughalladhah, yang tidak diperuntukkan untuk najis yang lain. Itu bahagian yang menginspirasi. Ada apa dengan tanah gitu ya? Dan apa kaitannya dengan liur anjing, sehingga liur anjing tadi disikapi atau diantisipasi dengan tanah. Ternyata terbukti pada tanah ada unsur yang bisa mematikan kuman yang ada di liur anjing, yang tidak bisa mati dengan yang lain. Dengan sabun, dengan apa nggak mati, tapi dengan unsur yang ada di tanah bisa mati. Nah, itu inspirasi. Mungkin dahulu di zaman Nabi SAW menyampaikan hadis itu, ya mereka sekedar merespon praktikalnya gitu ya, tapi tidak mengkaji teorinya. Kena bejana air, itulah yang mereka sikapi, cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi merespon secara data ya, terkait dengan kaitan tanah dengan liur anjing dan seterusnya, itu belum ya, belum diinspirasi karena keterbatasan kondisi zaman itu. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seakan-akan ada porsi yang diberikan kepada umat masa depan gitu ya. Kam tarakal awal lil akhir. Betapa banyak ya
celah yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu untuk generasi sekarang. Kenapa ulama dulu kok nggak membahas ini gitu ya? Itu karena mereka sudah membahas yang diperlukan oleh zaman mereka dan mereka menyisakan apa yang diperlukan nanti oleh zaman berikutnya. Nggak semuanya harus dibahas, ya. Karena itu nggak akan mengagumkan gitu ya. Tapi kalau baru ketemu sekarang faktanya, itu jelas yang akan menimbulkan kekaguman. Nah, bahkan teori-teori konspirasi, teori-teori akhir zaman itu sudah ada isyaratnya dari Al-Quran. Big Bang ya disebut dengan pergesekan peradaban ya. Nah ya, disebut dengan Big Bang ini kejadian masa depan ya, kaitannya dengan berbenturannya ya, alam jagat raya ini, galaksi ini ya, yang nanti akan suatu saat akan berbenturan. Kemudian ada periode sebelum itu matahari terbit dari sebelah barat ya. Kemudian fenomena alam ya, yang berhubungan dengan danau Tiberias misalkan, yang berhubungan dengan munculnya Ya'juj wa Ma'juj dan seumpamanya. Itu semua ada jejak-jejak sejarahnya gitu ya. Ada jejak-jejak sejarahnya yang bisa ditarik garis merah antara satu kejadian dengan kejadian. Ini bukan bicara fiksi ya. Fiksi yang hanya ada di angan-angan atau yang hanya ada di khayalan saja. Cerita tentang Gatot Kaca misalkan, Superman ya, Spiderman ya, Batman wa amsaluhum gitu ya. Ini hanya ada di ranah fiksi, nah, yang nggak ada wujudnya begitu. Tapi ketika Al-Quran menyampaikan fakta ilmiah sekalipun, itu bisa dibuktikan. Ini bukan bahasa dongeng tapi ini informasi ilmiah yang mencengangkan sepanjang zaman. Gak bisa tadi diumpamakan seperti mata air yang tidak pernah kering.